Selamat siang, perkenalkan saya Lydia. Saya perwakilan dari istrinya Sabang karena kebetulan Sabang lagi di luar kota. Terutama saya mengucapkan turut berbelasungkawa dan atas istrinya. Saya berterima kasih banyak karena walaupun saya baru bergabung dan sebentar mengenal Om Victor, tapi nggak tahu ya, sedih aja. Sorry. Karena pas acara pernikahan saya, Peter yang menyambut ya, tahu Kapex. Saya sangat berterima kasih. Dan untuk Aira juga pas acara pernikahan saya, dia begitu baik menemani saya. Dan nanti juga pastinya saya nggak bisa ngomong banyak. Terima kasih kepada keluarga ini karena telah menerima saya dengan baik. Terima kasih banyak. Semoga segala dosa diampuni dan dibukakan pintu surga yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Selanjutnya Maya. Nimo, ada yang mau disampaikan? Ya, saya Nimo, bapak saya telat jadi saya mau ke kanan saya. Untuk Om Victor sendiri, Nima sering nasihatin kayak Om Victor tuh kalau ngobrol sama Nima selalu nasihatin kayak perumpamaan gitu, kayak misalkan kayak dia tahu bicara sama yang gak seumuran sama dia gitu. Nima baik belajar juga dari dia. Selama Nima tinggal di Puncak juga, Nima kan makin sering ketemu dia karena Nima sering main ke Jakarta, berapa Puncak kayak main rumah Tante Ira juga. Itu Nima banyak belajar dari dia dan dia emang funny banget anaknya. Ya Nima turut berduka, Nima juga merasa kehilangan kayak, terus Nima juga senang kalau melihat keharmonisan Om Yance dan Om Victor kayak nari-nari di nikahannya Tante Lydia. Itu tuh kayak hal yang so sweet yang bahkan jarang dilakukan. Awalnya emang udah sebagian udah tua gitu, kayak untuk romantis itu tuh kayak susah banget untuk dilakuin gitu. Tapi cuma Om Victor yang masih romantis, masih menyanjung-nyanjungkan istrinya, kayak itu tuh hal yang satu Nima juga bisa contoh gitu bahwa punya pasangan itu ya seumur hidup harus bahagia gitu. Banyak belajar dari situ. Jadi Nima turut berduka cita juga belajar. Saya Maya, saya dari Romana. Ya, Victor. Kenal saya sama Victor tuh banyak. Karena saya waktu kecil, saya sama Tusi itu paling sering nginep di rumah aja. Jadi sampai ikut ke Tanjung Karang, sampai nginep di pertama kali pengalaman nginep di tangsi militer. Pokoknya punya pengalaman banyak sekali, tapi yang pasti saya sama Tusi belajar disiplin dari beliau, belajar juga untuk selalu kompak sama satu sama lain, sesama sepupu itu juga udah kayak adik kakak ya buat kita. Jadi benar-benar nggak ada beda gitu loh. Kalau saya tuh cuma keponakan bukan anak gitu, tapi keponakannya sama, dimarahinnya juga sama. Jadi banyak sekali kenalan yang sangat menyenangkan dan benar tadi kata Rama,
PJJ itu couple goals. Dan I totally understand that you lost your best friend, as I did also, sama maksudnya. Tapi memang yang kita lihat adalah pencapaiannya, apa yang diingat sama orang-orang, dan itu sebenarnya yang membuat kita terus mengingat beliau dengan bangga. Oke, sama ya. Oke, shalom semuanya. Saya mewakili keluarga dari Papa. Sama ya, yang lain kayak kalau aku punya kenangan Om Vito juga banyak. Yang saya ingat tuh selalu one of wonderful memories dari masa kecil kita kan rumah Cibubur ya tante. Karena dulu kayak base camp kita banget keluarga Tagalog, kayaknya tahun baru apa ada yang ulang tahun hampir sering ngumpul di sana. Dan buat saya pribadi, it's not about apakah rumahnya besar atau nyaman, tapi penerimaan Om dan Tante, terutama Om juga Om Pintor, sangat hangat. Kita kayaknya di sana homey. Aku sampai sekarang walaupun udah bertahun-tahun di sana masih teringat banget struktur rumah itu, taman, ruang tamu di atas. Om dulu suka main catur, kayaknya itu membuat kenangan masa kecil kita tuh indah banget. Jadi aku selalu melihat figur Om itu tuh orang-orang yang cinta keluarga. Dan juga aku ingat banget waktu aku dulu masuk kedokteran, Om salah satu ya, jadi Om tuh salah satu orang yang motivator juga ya. Aku ingat dulu Om heboh nyariin buku kedokteran, tapi ngirim buku Tante Jenny ke aku itu masih disimpan. Om, aku belum masuk kedokteran tuh udah ngirim buku anatomi yang masih bahasa Latin, itu kan masih ada di rumah, buku-buku Tante Jenny. Sampai Om bilang nanti Om pintain ke Tante Jenny ya, kayaknya masih ada berapa buku. Jadi itu juga motivasi banget buat aku ngeliat bahwa Om Pintor juga orang yang ingin orang lain, dalam hal ini juga keponakannya maju. Waktu aku juga ingat banget, walaupun kita jarang ketemu ya setelah dewasa, tapi selalu kalau ketemu tuh kata-kata Om Pintor selalu positif dan motivasi. Jadi waktu aku dulu juga, aku bilang dokter tapi udah berapa tahun gak praktek. Jadi waktu aku kerja di perusahaan, itu juga aku pernah sharing ke Om. Aku lupa di mana, tapi ingat banget tuh kita lagi jenguk orang sakit gitu soal. Om tanya, kamu kerja di mana sekarang gitu, praktek di mana? Om udah nggak praktek, Om kerja di perusahaan. Terus aku nanya, kira-kira oke nggak sih Om keluar dari perusahaan, karena kan itu kan hal yang masih janggal ya. Terus Om bilang nggak apa-apa, katanya Om bilang melayani pasien tuh nggak harus di perusahaan. Dan sejak saat itu setiap ketemu Om tuh kayaknya Om passionate banget, selalu cerita mengenai Om dulu kalau saya pernah di manajemen rumah sakit. Waktu aku ngambil S2 juga Om sampai, ayo kamu mau nggak ambil tesisnya di rumah sakit Jakarta ya, kalau salah sempat di sana. Jadi itu aku merasa walaupun tidak sesering itu ketemu Om, tapi setiap ketemu tuh selalu ada motivasi, semangat bahwa Om juga ingin keponakan-keponakannya maju. Dan yang terakhir tuh juga ingat banget beberapa tahun yang lalu Om juga ketemu, dan aku melihat bahwa sampai usia lansia pun cinta banget sama Tuhan, masih ngajak aku ikut BSF, aku ingat. Jadi Om bilang, Om udah ngajak Om Romana loh, gitu. Om Romana ikut gitu di, kalau salah tempatnya agak jauh. Tapi Om nanya, kamu kerja di kantor mana? Di Sudirman. Oh, ini ada nih di gedung ini, aku lupa walaupun aku gak sempat ikut, tapi ini ada nih, kayaknya bisa nih tiap kamu pulang kantor. Jadi itu ya selalu figur Om Pintor tuh positif banget. Bagaimana dia cipta keluarga, dia ingin melihat kita semua juga maju, motivator. Dan yang paling berkesan tuh bagaimana Om tuh sangat cinta Tuhan. Jadi ini hal positif yang I think we should be proud of him, terutama buat cucu-cucunya Rafa, Mika, you should be proud of your opung. Not only because yes he is smart, he is a success man, but I learned a lot about how is his relationship with God. Itu yang paling penting ya, yang aku juga belajar dari Om. Jadi ya kita semua di sini berduka banget. Kemarin aku juga pribadi kaget banget ya terakhir ketemu Om masih sehat di Pestanya Sabang. Kita juga, aku juga sedih banget dan mempertanyakan, tapi kita percaya Om sudah menyelesaikan pertandingannya dengan luar biasa. Dan Tuhan itu sayang banget. Kemarin sempat kunjungan ke rumah Kak Ira, walaupun banyak diamnya Om ya, tapi aku percaya Roh Kudus juga bersama Om sampai menguatkan sampai hari terakhir. Dan mungkin yang terakhir aku mau say thanks juga buat Tante yang sudah jaga Om kami, yang memuda kami, bukan hanya di saat sehatnya, tapi bagaimana Tante menjaga Om kemarin saat sakitnya, dari di rumah sampai rumah sakit. Thank you Tante.
Jadi aku percaya tante di tangan yang tepat, anak-anak cucu luar biasa, tapi tante juga ingat tante punya kita semua di sini, jadi anytime kita akan selalu ada buat tante. Oke, kayaknya giliran kita ya. Aja ya. Mana ya? Selamat pagi yang kami kasih di sini keluarga. Kita sama-sama yang berduka dari Mantulang. Sebelum juga adik-adik dari almarhum Tulang Pintor, Mae, keluarga lain semua di sini, dan juga seluruh keluarga yang berduka. Kami merasa sangat kehilangan. Dan kalau tadi saya mendengar speech dari Rafa, saya sangat terkagum ya, karena saya juga penggemar catur ya, jadi saya suka dengan analoginya tadi terkait dengan Queen. Jadi Tulang Pintor tadi diumpamakan sebagai seorang Queen yang powerful, tapi juga give himself ya. Saya juga punya pengalaman ketika saya baru bergabung dengan keluarga Huta Galung. Saya juga bermain catur dengan beliau, saya kalah. Saya kalah, tapi itu pertemuan selanjutnya juga kalah lagi gitu. Akhirnya saya memacu, saya harus menang. Saya belajar dan memang ada waktu yang sudah ada perlawanan lah. Saya juga suka dengan bertemu dengan beliau, selalu ada diskusi kami banyak hal, baik dari di Bible-nya dia, lalu juga dengan kondisi-kondisi yang ada gitu ya. Saya suka berdiskusi dengan beliau dan saya sangat kehilangan dengan selama ini yang kehilangan dengan semua ya, saya tidak lagi bisa berdiskusi dengan beliau. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan kita semuanya. Kita harus, seperti kemarin kata Ibu Pendeta, kita harus melanjutkan kehidupan kita ini. Sungguh berharga kematian orang yang dikasihinya. Demikian dari kami, selamat jalan Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekarang Huta Galung, Huta Galung nomor 13. Tanggal berapa sih? Oke, di ruang Zoom ada Om Buli, jadi Om Buli juga akan menyampaikan sepatah dua kata-kata di Oke, dimulai dari Om Buli dulu ya. Om Buli ada di sini. Om Buli silakan. Kalau nggak saya cari pinjaman. Ada ya. Kalau ada masalah saya jangan. Rama, Ira, sama Juli, sama suaminya Ira,
maaf aku nggak bisa pulang ya, tapi walaupun nggak bisa pulang, hatiku juga di sana. Kalian udah mesti merelakan ya, karena Bang Peter sudah dipanggil Tuhan, dan ini adalah suatu kebanggaan ya. Aku lebih banyak tahu dari saudara-saudara yang lain, mungkin karena aku pernah tinggal dengan Bang Peter 5 tahun di Lampung. Bang Peter itu adalah seorang bapak yang baik. Aku dulu bandel di Jakarta. Jadi aku pernah tinggal sama Bang Peter 5 tahun. Aku pikir karena aku bandel, dia akan kasar atau akan terlalu kasar. Ternyata enggak, Bang Peter itu kalau menjadi orang yang memberikan kesempatan kita untuk memilih yang baik atau yang buruk. Dia hanya menjelaskan kalau yang buruk itu begini, yang baik itu begini. Dan dia memberi kebebasan. Dan dia mendidik orang itu sangat baik. Sebagaimana juga dia mendukung atau membawahi bawahannya. Seperti yang kalian bilang, di Lampung itu dia dicintai oleh semua bawahannya. Sampai kemarin aku juga beri kabar mereka sangat sedih. Semua bekas pegawainya bilang salam ke Ibu Yance, mereka turut berduka cita. Dan buat Rama sama Ira, ada satu kebanggaan dari papamu adalah aku tahu benar bahwa dia pernah bilang bahwa sebetulnya kalau dia mau dapat jabatan atau pangkat yang lebih tinggi itu bisa dia dapat, tapi dia tidak mau menjual Tuhan Yesus. Dia tidak mau menjual kepercayaannya. Dia memilih tetap berpegang kepada Tuhan Yesus walaupun dia tidak mendapatkan jabatan yang tertinggi atau pangkat yang lebih tinggi lagi. Itulah yang paling penting buat pelajaran dan kebanggaan kalian, bahwa sampai papamu dipanggil Tuhan, dia tetap memegang kepercayaan lebih daripada yang lain. Itulah yang menjadi kebanggaan saya juga sebagai adik. Kalau saya sampai bisa hidup di Amerika, itulah adalah didikan dia juga. Saya harus maju baik kepada orang, tentu juga takut akan Tuhan. Sampai sering Bang Peter sama Ayance bilang, aku punya teman di Amerika, itu yang pendeta ini, pendeta itu, gitu ya. Jadi itulah sampai akhir hayatnya Bang Peter sudah memenangkan segalanya, mendidik keluarganya, membesarkan keluarganya, tapi tetap di dalam Tuhan. Jadi selamat jalan buat Bang Peter, sampai ketemu lagi kita di surga. Dan Rama, Ira, jaga mama baik-baik, karena mama itu adalah kunci kita untuk menuju surga. Nggak ada seorang mama yang buruk. Om Uli bisa begini karena mami, opo kalian itu harus selalu berdoa untuk Om Uli. Jadi kamu harus sayang sama mama ya. Itu aja dari Om Uli. Terima kasih. Oke, thank you Om Uli. Gabung ke Zoom lagi ya, Zoomnya udah nyala.
Yuk. Ceritanya udah habis. Sidang kedukaan yang dikasihi Tuhan, dari tadi semua saudara-saudara telah menyampaikan bagaimana pengalaman yang indah dengan almarhum Pintor ini. Pengalaman saya, kalau selalu bertemu dengan dia, saya dipanggil dengan Nahai Dorang. Nahai Dorang itu kalau di Bali Marujahar. Saya juga nggak tahu, dan memang dia Nahai Dorang. Berikutnya, waktu saya juga sekolah dulu, kalau tidak salah itu ada satu ilmu yang saya tidak bisa menyelesaikan masalah itu atau persoalan itu. Saya tanya dia, sebentar aja, udah beres. Jadi memang pintar nih almarhum ini, ayah dan ada suaminya kakak ini. Jadi saya hanya menyampaikan kepada keluarga yang ditinggal, kakak, anak-anak, Rama, Ira, cucu dan semuanya, kita harus menerima kepergian ini karena itu yang terjadi dari Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa walaupun beliau telah pergi, tak juga Tuhan akan menjaga dan melindungi. Tuhan ada pengganti daripada almarhum ini. Jadi kakak yang kuat, sehat, dan juga seluruh peparannya, kiranya Tuhan memberkati. Dan terakhir, saya menyampaikan semangat jalan menghadap Pintor. Mungkin tidak mendengarkan tadi banyak pujian yang telah disampaikan. Memang demikianlah. Selamat jalan, sampai berjumpa. Dan seperti kepada kakak, pada anak-anak Ira, Rama, dan juga Dol, serta Uli, serta cucu-cucu, walaupun PD tidak ada, kita semua kehilangan, bukan kalian saja, juga kakak. Kiranya juga tetap ke depannya semakin semangat, saling menguatkan, saling mendoakan agar semuanya di dalam lindungan Tuhan. Kita tahu Kang sudah berada di dalam tempat yang benar di sisi Tuhan, dan kita juga untuk kakak dan anak-anak sudah cukup waktu untuk menjaga, merawat sebelum kepergiannya. Jadi kiranya kita semua keluarga besar saling mendoakan, dan juga kita tetap kontak, kita tetap silaturahmi satu sama lain, dan juga untuk cucu-cucu kiranya juga dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik, membanggakan untuk Opung Bos dan juga Opung Daling, ya. Jadi Rama, Ira, bawa nama Papa. Udah begitu banyak yang kita dengar bahwa Papa adalah kesayangan semua orang. Jadi Rama dan Ira juga harus mencontoh seperti Papa kepada yang lain, ya. Jadi saling perhatian, ya, saling menghormati, saling menghargai keluarga. Keluarga bukan hanya kita aja, tetapi keluarga besar. Dimanapun kalian ada Huta Galung, langsung itu sudah kita yang satu ini ya, satu marga ya. Jadi kita hormati keluarga Huta Galung dan juga keluarga Chan ya ke depannya. Untuk kakak tetap sehat dan tetap semangat. Kita sama-sama mendoakan agar kakak juga selalu dalam perlindungan Tuhan, dan juga beserta anak-anak, mantu dan juga cucu. Itulah dari saya.
dari saya, khusus buat Rama Ira ya, itu apa sudah kasih teladan kalian contoh yang baik buat keluarga semua ya. Jaga mama, kita tetap berhubungan terus, kita tetap mendukung baik dalam doa maupun dalam sehari-hari ya. Buat cucu-cucu ya, terutama Rafael nih, kita sama-sama murid dari murid caturnya ya. Jadi tapi kita belum pernah main kapan-kapan kita akan main sesama murid. Jadi sekali lagi buat kakak juga kita tetap komunikasi ya, saling mendukung. Biarlah semua acara demi acara boleh berlanjut dengan baik ya. Juli, Dot, dan Jadi dengar ya. Ya kita sama-sama berduka ya. Jadi jangan turut duka cita, tapi ya saya juga berduka. Tapi ini kan ada level 1 level yang tertua di bagaimana ya. Saya suka ke rumah ya, saya akan jauh. Mereka selalu kata minggu saya sakit beberapa dan atau kalau sedang menjadi jemaah bintang gitu yang ada di reni saya, mereka akan mati selalu mendadak ada di mana gitu, kita mau datang gitu. Itu bukan saya. Tapi kita nggak boleh terus berduka memang karena kita punya pengharapan dengan Kristus. Kita tahu bahwa Ia tidak mati, Dia hidup bersama kita. Jadi kalau Ia yang sudah kita bilang mati, pada hidup kita yang hidup juga jangan mati, kita juga tetap hidup. Tidak sebagai orang yang jiwanya mati, tidak ada semangat. Itu aja bagi kita. Yang kita harus ingat, kita punya iman kita yang membela kita, yang memberikan kehidupan dari Tuhan hidup. Dan juga tidak mau kita berduka sampai berlebihan. Kita harus tetap hidup bukan sebagai orang yang jiwanya mati. Ya, pada Ariante, Zera, Rama, dan Yuli, Dot, serta cucu-cucu, kami sekeluarga juga kita cinta. Yang masih bilang abang saya baik orangnya. Memang kita 11 orang, jadi angkatannya memang jauh. Dari 1 sampai 5 itu sudah angkatan yang atas. Kita yang angkatan 6 ke bawah, lain lagi. Jadi mereka udah kuliah, kita masih
di bawah, jadi memang pergaulan agak kurang sebelah sana, jadi gimana itu, tidak ada gap-gapnya sendiri-sendiri. Jadi antara 1 dan 5 itu ya mereka udah permainan, kalau kita lebih kecil-kecil lagi. Jadi juga ada salam dari ada Oscar. Mereka udah saya kabarin dan mungkin sudah teramai karena mereka ada WA yang ramah. Jadi ya kita saling menguatkan. Itu aja dari saya. Itu dari ini namanya anak-anak ya. Tahu ya? Saya tahu udah lupa. Pakaian Ira, Rama, Mika dan Rafael, Yuli, Dolph, dan Fede. Semuanya keluarga inti dari abang saya Pinto. Saat ini kita semua ikut berduka ya, karena merasa kehilangan. Tapi itu bukan berarti kita lepas dari Abang Pintor ini. Banyak kenangan dan ajaran-ajarannya yang akan tetap hidup bersama kita. Saya dengan Abang Pintor ini, kalau dalam keluarga, dalam satu rumah, jarang ketemu. Kalau sering ketemunya waktu mahasiswa ya. Dia senior.